Tugu ini adalah tugu peringatan masuknya agama Katolik di wilayah ini, di wilayah selatan, tanggal 14 Agustus tahun 1905. Lalu diterima oleh 4 suku besar di sini, suku besar Marin dari golongan Mayo, Imo, Sosom, Esam, 4 penjuru angin, 4 mata angin itu, utara, selatan, barat, timur. Dilambangkan dengan 4 keluarga besar masyarakat Marin dari 4 penjuru angin itu. Nah, lalu di sebelah sana itu ada nama tugu ini Clara Sukai. Clara Sukai itu adalah orang pertama yang dibaptis pada tanggal itu, 14 Agustus itulah, lalu menjadi tugu peringatan gambar sejarah masuknya, dengan dimulainya dengan adanya baptisan itu. Makam ini mulai dipergunakan tahun 2005 pada pesta 100 tahun agama Katolik masuk di sini. Lalu dulu makamnya ada di Jalan Brawijaya sana. Memang ini kami pindahkan di sebelah sini, di para misionaris baik Belanda tapi juga Indonesia dimakamkan di situ. Ini menjadi tempat ziarah, dan ketika mereka baru saja meninggal itu dimakamkan di tanah seperti ini. Nanti kalau sudah 10 tahun atau lebih baru akan kami pindahkan ke kotak-kotak itu, sehingga tempat-tempat ini bisa dipergunakan lagi. Inilah misionaris perintis Wilhelmke Omens dari Belanda, Johan Noy, ini Robert Verhoeven, itu yang awal-awal ya. Lihat mereka meninggal tahun 1907. Yang meninggal awal-awal ini juga tahun 37 sudah meninggal. Lalu ini Bapak Uskup pertama, Keuskupan Agung Merauke, Monsignor Hermanus Telemans, Uskup pertama. Uskup kedua, Monsignor Jacobus dan Vervoorde, dan saya Uskup yang ketiga. Yang dimakamkan di sini Romo-Romo MSC, suster-suster PBHK, lalu ada bruder-bruder 7 kedukaan, dan ada frater juga, frater Projo. Nah, nanti ketika ada tarekat-tarekat lain juga ya, suster tarekat lain yang meninggal ya dimakamkan semua. Ini makam untuk para imam, biaran-biarawati. Mahal. Namanya mengapa daerah ini namanya Gudang Arang? Pada waktu itu kan mesin-mesin digerakkan dengan tenaga ya, lokomotif atau kapal atau apa, pokoknya mesin-mesin lah ya. Semua kan digerakkan dengan tenaga kayu bakar atau batu bara. Nah, batu bara itu kan warnanya hitam seperti arang. Itulah sebabnya untuk mempermudah itu bilang itu arang, batu arang, batu bara. Disimpan di daerah sini. Jadi daerah sini namanya daerah penyimpanan batu bara, penyimpanan arang. Itu secara pendek, ini daerah itu disebut daerah Gudang Arang. Sampai hari ini meskipun arangnya sudah tidak ada, tapi tetap disebut Gudang Arang.
pada zaman para misionaris yang melayani di sini dan juga pemerintahan pada waktu itu, semua mesin itu digerakkan dengan tenaga kayu, api, atau tenaga batu bara. Dan pengangkutan itu dilaksanakan dengan menggunakan kereta api. Jadi inilah salah satu peninggalan rel ini, bahwa pada waktu itu pengangkutan dari pelabuhan ini sampai di gudang misi dan di gudang-gudang pemerintah menggunakan jasa kereta api. Dan sisa-sisa ini masih menunjukkan bahwa dari pelabuhan ke sana itu relnya memang rel khusus, tidak terlalu besar, dan disitulah nanti akan berkait dengan gudang penyimpanan batu bara. Ya, tenaga kayu dan tenaga batu bara itulah yang dipakai untuk menggerakkan mesin pada waktu itu. Batu bara diambil dari Sumatera dan Kalimantan. Rel yang ini, yang pertama dari arah pelabuhan yang kita tentukan sekarang ini, inilah rel yang menuju ke gudang misi, gudang pelayanan untuk para misionaris, ya kira-kira dari sini 1 kilometer. Yang ini untuk pelayanan pemerintahan. Tapi sering juga karena kita kerjasama untuk semua kebutuhan logistik. Jadi baik yang pertama ini maupun yang kedua dipakai sama-sama oleh pemerintah Belanda dan misionaris pada waktu itu. Ya, pelayanan keamanan, kesehatan, dan pendidikan kepada masyarakat itu memang menjadi tekanan utama. Lalu kantor posnya di sini. Perak itu kemudian ini yang sebelah kiri, ya, ini bekas kantor distrik Gus Dur waktu itu. Ini rumah panggung ini masih dipertahankan. Seandainya ini masih tetap dipertahankan untuk menjadi pelayanan kantor pos kan bagus. Iya toh? Iya. Sobat dari kali